Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini adalah bagian dari bait lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebaiknya membangun jiwa yang sehat lahir batin dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian membangun fisik yang sehat jasmani dan rohani. Upaya membangun kesehatan jiwa, kepribadian bangsa adalah pertama dan utama sebelum membangun kesehatan fisik. Dalam rangka membangun jiwa, mental, spiritual, rohani, itulah keberadaan seni pertunjukan memiliki peranan yang penting. Saudara, selamat bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas sebuah tari kreasi baru, yakni tari bebek putih jambul, sebagai seni pertunjukan yang khusus diciptakan untuk anak usia dini. Inovasi tari bebek putih jambul sebagai seni pertunjukan untuk anak usia dini telah dipresentasikan oleh Profesor Dr. Made Ruwastiti pada pengukuhan guru besarnya pada tahun 2021 lalu. Tari kreasi baru yang khusus diciptakan untuk anak usia dini ini menarik untuk dibahas karena di samping sebagai ajang kreativitas seni budaya untuk anak-anak usia dini, tarian ini juga dapat dijadikan wahana untuk pembentukan karakter mereka. Marilah kita ikuti resensi ini lebih lanjut. Sebelum mengikuti video ini lebih lanjut, mohon subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Tanggal 17 Desember 2021 merupakan hari bersejarah bagi Institut Seni Indonesia Denpasar. Untuk kali pertama menganugerahkan seorang guru besar perempuan. Dialah Profesor Dr. Made Ruwastiti SST MSI. Dosen berprestasi di lingkungan ISI Denpasar ini menyampaikan orasi berjudul Pengembangan Model Seni Pertunjukan bagi Anak-anak Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal. Orasi ilmiah saya itu tentang bagaimana mengembangkan seni pertunjukan bagi anak-anak usia dini yang berbasis kearifan lokal. Jadi dengan demikian anak-anak ini sedini mungkin kita ajak untuk mengenal dasar-dasar dari kebudayaan mereka, sehingga nanti apapun yang terjadi anak-anak ini memiliki identitas, memiliki karakter. Sebagaimana diwartakan oleh media cetak dan online, orasi ilmiah bertajuk Penciptaan Seni Pertunjukan bagi Anak Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal ini amat penting untuk penguatan karakter generasi penerus bangsa dalam menghadapi pertarungan global di era digital dewasa ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini adalah bagian dari bait lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebaiknya membangun jiwa yang sehat lahir batin dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian membangun fisik yang sehat jasmani dan rohani. Upaya membangun kesehatan jiwa, kepribadian bangsa adalah pertama dan utama sebelum membangun kesehatan fisik. Dalam rangka membangun jiwa, mental, spiritual, rohani, itulah keberadaan seni pertunjukan memiliki peranan yang penting. Di samping sebagai apresiasi seni itu sendiri, keberadaan seni pertunjukan tradisional dapat menjadi wahana dalam menguatkan karakter anak-anak sejak usia dini. Pengembangan seni pertunjukan yang khusus bagi anak usia dini sangat diperlukan.
Revolusi Industri 4.0 menuntut generasi berkarakter unggul, siap berkompetisi secara global. Melalui seni budaya, generasi penerus bangsa yang unggul, kuat, dan berkarakter bisa disiapkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan model seni pertunjukan bagi anak-anak usia dini berbasis kearifan lokal sebagai upaya pembentukan identitas dan penguatan karakter bangsa. Penelitian ini dilatari oleh adanya ketimpangan antara asumsi dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Semestinya dalam proses pembelajaran, anak-anak usia dini diberikan pertunjukan yang sesuai dengan usia mereka yang masih kanak-kanak. Namun kenyataannya di Bali tidak sepenuhnya demikian. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa sebagian besar anak-anak usia dini diberikan model seni-seni pertunjukan orang dewasa seperti tari condong, tari Puspanjali, tari Gopala, tari Wirayuda, dan lain sebagainya. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Agar anak-anak usia dini memiliki seni pertunjukan khusus bagi mereka yang tema, bentuk, maupun teknik penyajiannya sesuai dengan usia mereka. Antara lain mudah dipahami, mudah dibawakan, menggambarkan dunia mereka sehingga mereka senang membawakannya. Menurut Prof. Wastiti, salah satu model seni pertunjukan bagi anak usia dini adalah tari bebek putih jambul. Tarian yang tengah dikembangkan oleh tim peneliti Institut Seni Indonesia Denpasar yang berkolaborasi dengan Sanggar Paripurna Gianyar, pimpinan Made Sedia ini berbasis kearifan lokal, yaitu gending sekar alit berjudul Bebek Putih Jambul. Bebek Putih Jambul merupakan tradisi lisan yang masih mengakar kuat dalam kehidupan sebagian masyarakat Hindu Bali. Tari Bebek Putih Jambul diiringi dengan gamelan Semarandana dengan larasendro dan ditarikan oleh 11 penari cilik yang masih imut-imut ini. Sebagai sebuah model pertunjukan, tari Bebek Putih Jambul ditarikan secara lepas sesuai kebutuhan dan kemampuan gerak sang anak. Hal ini tercermin dari cara penyajian, ragam gerak, struktur pertunjukan, dan iringan musik yang menyertainya. Menurut Prof. Wastiti, model seni pertunjukan untuk anak usia dini harus dibedakan dengan model seni pertunjukan ala orang dewasa. Pertama, model seni pertunjukan untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial psikologis sang anak. Kedua, implementasi seni pertunjukan orang dewasa yang selama ini diterapkan pada anak-anak usia dini harus diubah. Bentuk seni pertunjukan bagi anak-anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sang anak. Selama ini model seni pertunjukan yang diberikan kepada anak-anak usia dini adalah seni pertunjukan orang dewasa. Tema, ragam gerak, maupun tekniknya tidak sesuai dengan fisik maupun kemampuan mental anak-anak usia dini. Untuk itu, pola gerakan koreografi tari yang unik ala orang dewasa harus ditinggalkan dan diganti dengan gerakan tari yang sederhana, seperti gerakan menggeleng-gelengkan kepala, melambaikan tangan, melompat, dan sejenisnya. Koreografi tari anak-anak usia dini harus sederhana,
polos, minim ekspresi dan improvisasi. Ketiga, perlu mengubah mindset bahwa anak-anak bukanlah objek yang dipaksakan sesuai selera orang dewasa, tetapi anak-anak adalah subjek berdaya yang otonom. Implementasi model seni pertunjukan bagi anak-anak usia dini haruslah dilakukan dengan prinsip belajar sambil bermain. Keempat, implementasi seni pertunjukan di kalangan anak-anak usia dini membutuhkan peran dan kolaborasi multi pihak, terutama peran dari pihak keluarga, peran dari sekolah, dan peran dari lingkungan masyarakat setempat, termasuk sanggar seni budaya yang ada di lokasi setempat. Di sini orang tua, guru, atau pelatih seni tari adalah sebagai pendamping atau fasilitator yang bisa mengantarkan sang anak dalam proses perkembangan dan pembelajarannya. Keluarga, sekolah, masyarakat sekitar sebagai agent of change dalam proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Tari Bebek Putih Jambul memiliki makna dan implikasi tersendiri. Secara umum, makna yang terkandung dalam tari Bebek Putih Jambul adalah tentang filosofi Trihitekarana, yakni hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya, pawongan, dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya atau palemahan. Ajaran tentang prinsip parahyangan antara lain tercermin dalam bait nyanyian Mekeber Ngaji Nganginan, yang berarti bahwa seseorang yang ingin menjadi orang baik diharapkan jiwa dan raganya diarahkan kepada ajaran Tuhan. Prinsip pawongan antara lain tercermin dalam bait syair Bria Briu Masih Leman, yang mengkiaskan bahwa manusia dalam menjalani hidup sehari-hari membutuhkan bantuan dan perlu bekerja sama dengan orang lain. Terakhir adalah tentang prinsip palemahan, tervisualisasi dengan penggambaran sekelompok bebek yang tengah bermain di sungai. Di sini gerak tari dan syair gending Bebek Putih Jambul secara langsung menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Lebih jauh, tarian tradisional anak-anak usia dini ini mengandung nilai-nilai budaya yang berimplikasi positif dalam penguatan karakter generasi penerus sejak usia dini. Melalui tari Bebek Putih Jambul, anak-anak dilatih untuk bersikap dan perilaku disiplin, memiliki tenggang rasa, mampu bekerja sama sebagai tim, dan bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran akan kemahakuasaan yang maha kuasa. Serangkaian nilai-nilai tersebut amat sesuai dengan tuntutan kondisi di era globalisasi saat ini. Sebagai generasi penerus, anak-anak Indonesia harus pandai menata diri dan siap berkompetisi secara global. Demikianlah pembahasan seni pertunjukan berupa tari Bebek Putih Jambul pada edisi kali ini. Mudah-mudahan dengan resensi ini pengetahuan kita tentang khasanah budaya Nusantara bisa bertambah. Terima kasih.